pagi Pak Anton. Hari ini kita akan melakukan pertemuan praobservasi untuk pembelajaran IPAS kelas 6 tentang sumber energi. Kemudian tujuannya itu adalah untuk memastikan kesiapan Bapak Anton sebelum saya melakukan observasi di kelas. Apakah Bapak Anton sudah siap? Oke, selamat pagi Pak Irmawan. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran besok pagi saya insya Allah akan siap. Nanti saya akan memberikan pembelajaran dengan materi pembelajaran IPAS dengan materi pokok yaitu sumber energi Pak, kelas 6. Oke, baik. Sebelum masuk ke teknis, saya ingin mendengar tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi sumber energi ini, Pak Anton. Oke, ini saya bawakan catatannya untuk besok pagi. Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai jenis sumber energi, baik energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Yang kedua yaitu menjelaskan manfaat dan dampak penggunaan masing-masing penggunaan sumber energi. Yang ketiga yaitu memberikan contoh penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk tujuan pembelajaran ini sudah saya susun dalam RPP modul ajar. Jadi nanti untuk pembelajaran besok pagi insya Allah bisa saya laksanakan di kelas Pak. Oh ya, terima kasih. Tujuannya sudah bagus. Kemudian selanjutnya bagaimana metode atau pendekatan apa yang akan Bapak Anton gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk besok pagi karena materi pembelajarannya yaitu IPAS, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Saya akan memulai langkah-langkah pembelajarannya dengan persepsi yaitu berupa pertanyaan tentang sumber energi yang siswa-siswa gunakan sehari-hari, lalu menampilkan gambar atau video singkat tentang berbagai sumber energi. Kemudian siswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi jenis energi dan dampaknya. Kemudian setelah selesai mempresentasikan dari hasil diskusi. Itu rencana yang saya buat untuk pembelajaran besok Pak. Bagus. Untuk selanjutnya bagaimana untuk cara Bapak Anton memastikan bahwa semua siswa itu bisa aktif termasuk yang biasanya pasif? Bagaimana Pak? Mungkin untuk kegiatan besok waktu pembelajaran itu saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Mungkin ada siswa yang pintar, ada yang pasif, ada yang aktif. Nanti dalam satu kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang akan bekerja sama membuat yang ditugaskan oleh saya. Ada yang sebagai pencatat, pembicara, pengumpul data, dan juga ada yang akan siap untuk berpresentasi sehingga semua siswa memiliki tanggung jawab. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kemudian untuk media apa yang akan Bapak Anton pakai sebagai pembelajaran ini? Mungkin untuk besok pagi saya akan menggunakan video tentang sumber-sumber energi. Mungkin ada matahari, ada cahaya, ada api yang akan saya tayangkan melalui LCD atau smartboard agar siswa dapat tertarik. Kemudian akan saya buatkan lembar kerja dan gambar-gambar yang akan saya bagi ke dalam kelompok. Kemudian siswa akan membuat peta konsep dan merangkum materi dari hasil video tersebut Pak. Kemudian bagaimana cara Pak Anton untuk menilai pemahaman siswa itu nantinya Pak? Untuk besok saya akan merancang penilaian formatif dalam kelompok melalui hasil diskusi kelompok. Kemudian ada kuis singkat dan siswa yang dalam kelompok tersebut akan melaksanakan presentasi tentang sumber-sumber energi
indikator keberhasilannya adalah siswa mampu menyebutkan minimal 3 sumber energi dan menjelaskan perbedaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Baik, indikator yang Bapak Anton sampaikan itu sudah tepat dan sudah terukur. Kemudian pastikan juga nilai keterlibatan siswa semuanya aktif selama diskusi. Terima kasih kepada Pak Anton. Rencana pembelajaran Bapak sudah cukup baik dan sistematis. Pada saat observasi nanti saya akan fokus memperhatikan bagaimana siswa memahami sumber energi melalui diskusi dan bagaimana peran aktif mereka dalam kelompok. Semoga pembelajaran nanti berjalan lancar. Terima kasih Pak Anton. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Anton. Terima kasih. Saya kembali kelas ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Anton. Terima kasih atas pelaksanaan pembelajaran IPAS tadi. Sekarang kita masuk pada sesi pasca observasi untuk merefleksi proses yang telah Bapak Anton laksanakan. Selamat siang juga Pak Irmawan. Terima kasih sudah melakukan observasi ketika saya melakukan pembelajaran. Sebelum saya memberikan catatan, saya ingin mendengar refleksi pribadi dari Bapak Anton. Bagaimana menurut Anda jalannya pembelajaran tadi, Pak? Dari refleksi tadi, saya sudah melaksanakan pembelajaran sebenarnya dengan sangat baik. Siswa terlihat antusias ketika belajar sendiri maupun di dalam kelompok. Mungkin untuk keaktifan masih kurang, namun ada beberapa siswa yang masih bingung ketika melakukan diskusi di dalam kelompok, juga masih bingung ketika membedakan energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan, Pak. Baik, itu catatan penting. Kemudian apakah ada strategi tertentu yang mungkin nanti akan Bapak Anton lakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan itu, Pak? Ini sudah saya tuliskan di lembar refleksi saya. Tadi saya mengatasinya dengan mendekati beberapa kelompok untuk memberikan contoh sederhana seperti perbedaan solar dengan tenaga surya. Tapi mungkin saya masih perlu memberikan penjelasan yang lebih sistematis agar siswa lebih mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Juga tadi saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang optimal. Baik, dari hasil observasi saya melihat beberapa hal positif. Yang pertama, persepsi dengan pertanyaan tentang penggunaan energi sehari-hari berhasil menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan video sangat membantu untuk memperjelas konsep dan pembelajaran kelompok sehingga siswa lebih terlibat. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh Pak Anton. Itu yang pertama yaitu penekanan konsep yaitu perbedaan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Itu perlu ditegaskan kembali di akhir pembelajaran agar konsepnya lebih melekat. Yang kedua, mungkin manajemen kelompok. Beberapa kelompok terlihat pasif, mungkin bisa diberikan peran yang lebih terstruktur agar semua siswa itu bisa berkontribusi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu untuk asesmen lisan, memberikan pertanyaan acak kepada siswa individu dapat membantu mungkin pemahaman yang lebih merata. Gitu Pak Anton. Terima kasih masukannya Pak Irmawan. Mungkin ketika saya melakukan pembelajaran tadi memang dalam diskusi kelompok masih ada siswa yang pasif dan malah sering hujan Pak. Mohon maaf. Mungkin untuk kelanjutannya saya akan lebih
melaksanakan diskusi dengan lebih baik, mungkin dengan bermain peran kepada siswa-siswa yang akan tidak, nanti semuanya agar terlibat, Pak. Oke. Kemudian untuk tindak lanjut, saya menyarankan kepada Pak Anton untuk pertemuan berikutnya Bapak bisa mereview singkat menggunakan peta konsep atau kuis cepat untuk memperkuat pemahaman dasar. Selain itu, siswa juga bisa diminta membuat poster sederhana tentang salah satu sumber energi. Begitu, Pak. Oh ya, itu ide bagus, Pak. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan review dan juga akan membuat poster bagi siswa agar lebih semangat dan memperdalam pemahaman mereka. Terima kasih atas kerja samanya dan kerja keras dari Bapak dan keterbukaannya dalam refleksi hari ini. Mungkin pembelajaran tadi sudah baik, tinggal kita sempurnakan pada aspek tertentu. Semoga di pertemuan selanjutnya akan berjalan lebih baik dan lebih optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Anton. Terima kasih Pak Himawan. Saya kembali ke kelas lagi, Pak.